Nah, sunnahnya kalau makan taruh di depan. Nah, yang di depannya kebetulan ada lauknya spesial, ya oper-oper lah, kan gitu. Jangan nyuruh temennya hijrah sampai temennya kayak macan keluar kayak gitu, jangan. Saya kasih kalau makanan enak kita puji, kalau nggak enak masin makanan nih macam lah nih. Ada sesepuh, ada orang yang alim, maka jangan makan sebelum mereka makan. Ini akhlak. Para sahabat mengatakan, maka kami tidak mengulurkan tangan kami sebelum Nabi mengulurkan tangannya. Berikutnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang di tema yang berbeda dengan sebelumnya. Ini tentang makan. Ini insya Allah nanti setelah kita majelis amalkan tentang makan ini, diamalkan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan apa saja. Kemarin di kitab ini kebetulan ada penjelasan tentang makan. Nah, di sini satu tema tentang makan. Nah, jadi di sini nanti beliau, si pengarang kita, akan mengumpulkan semua sisi yang berkaitan dengan makan. Jadi cara makannya Nabi, apa yang saja yang dibaca, cara duduknya pada saat makan. Di sini nanti akan jelas setelah kita baca. An Abi Hurairah, dan seperti biasa kalau mendengar nama Rasulullah SAW maka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu wa fi riwayatin wa illa lam yakul syai'a wa fi ukhra wa in lam yashtahi tarakahu wa fi ukhra wa illa tarakahu. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma an khalihi Hind ibn Abi Hala fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadum dawaqa wa la yamdahu wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadhu ala rukbatayhi wa kana la yahtaki. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman akala mimma yali. Qala wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi jannati fa wudi'at fa kaffa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fa kafafna aydina fa kunna na'budu aydina hatta yad'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fa jaa'a a'rabiyyun yashtaddu ka'annahu yutrad hatta ahwa ila al-jafnah akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi fa ajlasa wa ja'at jariyatun ka'annaha tudfa wa dhahabat tad'u yadaha fi at-ta'am wa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadiha thumma qala inna syaittana yastahillu at-ta'ama idza lam yudhkar ismullahi alaihi wa annahu lamma ra'ana kafafna aydina ja'a bi hadha al-aqrabi yastahillu bihi thumma ja'a bil jariyah yastahillu biha walladhi la ilaha illa ghayruhu inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu kunna idza akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman la nabda'u hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasda. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akal la'iqa asabi'ahu. Wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min dalami asabi' wa la yaqsadu yadahu hatta yal'aqaha wa ra'aytuhu la'iqa asabi'ahu thalath qabla an yafsa'aha la'iqahu allati taliha. Sallu alaihi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini merupakan akhlak yang sering kita langgar. Tidak pernah baginda Rasulullah SAW mencela makanan apapun. Kalau beliau nafsu dimakan, gak nafsu ditinggalkan. Ini akhlak yang sangat mulia yang dimiliki baginda Rasulullah SAW. Dia lihat makanan, nafsu, beliau makan. Tidak nafsu, beliau tinggalkan. Gak pakai nyeloteh-nyeloteh. Biasanya kita kalau makanan enak, kita puji. Kalau gak enak, masin makanan nih macam naik haji.
Macam-macam omongan. Apa ini? Bumbunya kebanyakan. Nafsu makan dan nafsu tinggalkan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa fi riwayah wa illa lam yakul syai'an. Kemudian ada riwayat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma an khalihi Hind bin Abi Halam. Hasan bin Ali cucu baginda Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan dari paman dari sebelah ibu, Hasan bin Ali. Sayyidina Ali menikah dengan, jangan lama-lama kalau istiqoroh, jangan lama-lama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Hasan putra Fatimah Zahra. Dia bilang, saya meriwayatkan hadis ini dari paman sebelah ibu, berarti saudara Sayyidah Fatimah. Tapi di sini dikatakan Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah. Hindun ini paman dari sebelah ibu. Pak, nih kalau nggak konsentrasi nggak bisa jawab. Hindun bin Abi Halah. Misalnya, siapa di sini? Kita langsung praktek di sini. Siapa? Itu Andi Hamzah. Misal, ini bapak, ini anak, ya kan? Ini perempuan, istrinya itu, dan ini anak. Kemudian ini misalkan putra, ya putranya, ini putranya, ini ibunya. Ini punya saudara, ya, berarti ini ayah ibunya tetap, ya kan? Jadi kalau misalkan ini anaknya Lento, maka saudaranya pun bin Lento, ya kan? Jadi di sini kan kalau dia saudara Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah putri siapa? Rasulullah. Nah ini kok putri Abu Halah? Berarti apanya ini? Saudara tiri. Nah ini saudara tiri. Karena Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah setelah Sayyidah Khadijah menikah 2 kali. Jadi setelah menikah dengan seorang, kemudian Sayyidah Khadijah menikah lagi dengan seorang lagi, kemudian Sayyidah Khadijah baru menikah dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah suami ketiga Sayyidah Khadijah. Dari suami yang kedua ini, Abu Halah namanya, beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Hindun. Nah, Hindun ini dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk nama cowok dan nama cewek. Jadi Hindun itu ada cowok, nah, seperti ini. Ini paman Sayyidina Hasan dan Husain, Hindun. Ada lagi Hindun, istri Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya. Hindun istri Abu Sufyan. Ini cewek. Jadi Hindun dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk 2 nama, seperti Tolha. Tolha ini bisa cowok, bisa cewek. Bisa cowok, bisa cewek. Nah, jadi di sini Sayyidina Hasan meriwayatkan dari paman sebelah ibu, yaitu ibu saudara tiri Sayyidah Fatimah. Saudara tiri Sayyidah Fatimah. Jadi putra Sayyidah Khadijah dari suami Abu Halah, ya, bukan dari Rasulullah SAW. Nah Hindun ini merupakan anak tiri dan sekaligus periwayat sifat-sifat Nabi yang paling akurat. Jadi Hindun ini kalau kita baca kitab Syama'il, Hindun bin Abi Halah ini adalah rawi yang mensifati Nabi dengan akurat. Jadi kan ada orang tuh biasanya bisa punya kelebihan, bisa mensifati apa tuh kalau di buat sketsa muka itu, ada orang yang punya kelebihan, dia digambarkan oh matanya seperti ini, dia bisa gambar langsung.
dia punya kelebihan bisa membuat sketsa. Nah ini dia bisa membuat sketsa lewat pensifatan. Nah Hindun ini termasuk yang paling akurat. Nah di antara sifat Nabi baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang lengkap, jadi riwayat itu lengkap dari mulai atas sampai ke bawah semuanya disifatkan oleh Hindun ini, dan termasuk riwayat yang paling kuat di dalam pensifatan akhlak dan bentuk tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Hindun. Jadi Hindun ini meriwayatkan sifat makannya baginda Rasulullah SAW. Beliau katakan lam yakun yadum mudawaqan wala yamdahu. Nabi itu tidak pernah mencela makanan apapun dan tidak pernah memujinya. Ini biasa aja. Lalu bagaimana dengan makanan-makanan yang pernah dipuji oleh Rasulullah? Seperti ada riwayat Nabi sekali masuk ke rumah, tiba-tiba mendapati di rumah tidak ada makanan kecuali cuka. Maka Nabi mengatakan al-idam al-khol, sebaik-baik makanan cuka, kata Nabi. Nah di sini kan zahirnya seperti ada pujian. Kata ulama itu bukan pujian, itu bukan pujian, tapi Nabi hanya mensifati makanan tersebut, mensifati makanan. Nah, jadi para sahabat mengetahui Rasulullah SAW menyukai makanan. Nah ini bahasanya menyukai makanan. Dari mana? Mereka memperhatikan kalau Nabi dihidangkan itu dan banyak mengambil makanan itu, mereka menyimpulkan oh berarti Nabi menyukai makanan ini. Nah seperti misalkan ketika Nabi dihidangkan daging kambing misalkan, akan ada kepala, ada dada, rusuk, ya enggak? Sahabat perhatiin yang banyak, yang sering dimakan oleh Nabi apa? Ternyata dirok. Dirok itu, nah kalau ini tangan, ini ya, ini tangan. Dirok itu dari sini ke sini. Nah, jangan bayangkan tangan saya kambing, bukan. Jadi ini untuk batasan anggota tubuhnya tuh. Jadi kalau di tangan dirok itu ini sampai sini, ini dirok. Di sini ini dirok. Nah, dalam bahasa Arab itu ada beberapa rincian dalam anggota tubuh itu, dari sini sampai ini, ya sampai sini itu sa'id. Dari sini sampai sini sa'id. Dari sini sampai sini abud. Dari sini sampai sini abud. Dari sini sampai setengah sini itu namanya dirok. Nah, ini dalam makanan sahabat memperhatikan Nabi itu kalau makan kambing paling sering makan bagian dirok tadi, kakinya kambing tadi. Nah, cara makan kambing ini pun nggak kayak, jangan ditiru. Makanya orang-orang makan kambing pakai garpu, makan kambing pakai garpu gimana? Kan mau niru orang barat kan kayaknya kan, makan kambing pakai garpu. Nabi tidak makan pakai garpu. Ketika makan kambing itu tulangnya diangkat oleh Rasulullah, ya khusyuk hasyah. Kemudian apa? Digigit seperti ini, digigit. Dan cara makan yang lumrah itu memang seperti itu. Jadi kalau yang justru yang nggak lumrah, yang pakai apa? Pakai garpu, pakai sendok. Kambing dipotong-potong pakai garpu, pakai sendok, gimana cara makannya? Tulang kambing ini, sendok ini pakai garpu. Justru itu cara makan yang salah. Cara makannya Nabi pada saat beliau mengambil kaki kambing tersebut, beliau angkat dengan tangannya dan langsung digigit. Nah, itu salah satu cara makan Rasulullah SAW. Nah, kemudian di sini dijelaskan beliau selalu makan makanan yang ada di depannya. Nah, ini berkaitan dengan hidangan. Kalau kita dihidangkan makanan, ini akhlak ya, akhlak. Nah, ini udah ada yang ketawa-ketawa kayaknya nyindir sama yang suka makan tidak saja yang ada di depannya, tapi sudah hijrah kemana-mana. Dia makannya model hijrah. Ada yang model kalau dia sudah dihidangkan makanan, tangannya itu kemana-mana. Nah, sunnahnya kalau makan taruh di depan. Nah, yang di depannya kebetulan ada lauknya spesial, ya oper-oper lah, kan gitu. Jangan nyuruh temennya hijrah sampai temennya kayak macan keluar kayak gitu, jangan. Kan kasihan kan. Jadi yang punya makanan spesial, habis dia ngambil, jadi putarkan, ya nggak? Seperti itu. Jadi cara makannya, jadi menurut adab anjurannya, makanlah yang ada di depan. Nah, kebetulan di depannya ada bakul nasi doang,
Tunggu pengertian dari teman-temannya. Nah, kalau ditunggu udah ngerti-ngerti juga, sudah jangan beri nasi. Kan bisa tuh, jangan mereka makan alaun. Biar tahan nasinya di sini. Kan, kalau dia mau nasi, baru kita kasih nasi, minta lauk. Dia ada siasatnya, jangan kita nyebrang-nyebrang. Nyebrang nggak pakai toleh kanan kiri itu tuh kebiasaan jelek di dalam makan. Jadi ini salah satu akhlak Nabi. Apabila makan, beliau selalu makan yang ada di depannya. Menunjuk apa? Menunjuk kenapa ini akhlak merasa cukup, tidak tamak. Biasanya orang yang suka nyebrang-nyebrang itu tamak. Di depannya ada, di situ ada. Ya habiskan dulu yang di sini, dia nyebrang lagi ke situ. Di situ temannya habis, ke sini dia nyebrang lagi ke sini. Oh, agak disisain. Bolong-bolong kayak TI juga. Nah, ini akhlak yang perlu kita jaga kalau sedang makan bersama. Kemudian di sini baginda Rasulullah SAW pernah pada suatu hari ini cerita Nabi sedang bersama sahabat. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang membawakan hidangan. Dihadapkan di depan Rasulullah SAW. Maka sahabat-sahabat yang ada, ini di antara akhlak, ada sesepuh, ada orang yang alim, maka jangan makan sebelum mereka makan. Ini akhlak. Para sahabat mengatakan, maka kami tidak mengulurkan tangan kami sebelum Nabi mengulurkan tangannya. Kami semuanya tidak mengulurkan tangan, kami menunggu sampai Rasulullah SAW mengulurkan tangannya. Tiba-tiba datang orang Badui. Nah, biasa nih cerita orang Badui. Orang Badui datang, orang lagi duduk nunggu Rasulullah mau mengambil makanan tersebut agar yang lain bisa mulai. Rasulullah belum ngambil, Badui datang langsung duduk, langsung nyaplok. Duduk langsung ngambil. Ditahan sama Nabi tangannya. Tidak lama kemudian nyusul ada anak kecil, perempuan, duduk, langsung ngambil juga, dipegang juga sama Nabi tangannya. Kemudian dalam cerita ini terusannya kata Nabi, sesungguhnya setan itu ikut makan lewat mereka ini. Lewat mereka ini. Alasannya kenapa? Karena mereka sudah mengambil. Jadi Nabi hanya menegur mereka mengambil makanan tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tidak menegur. Kenapa mereka tidak menunggu Nabi? Bukan itu yang ditegur Nabi. Ada hal yang lebih penting yang harus ditegur oleh Rasul. Nah, jadi masalah adab, para sahabat sudah mengerti, tidak mengulurkan tangan mereka sebelum Nabi mengulurkan tangan. Adapun ini nggak usah dibahas karena ini datang dari pelosok. Mereka orang-orang Badui, mereka tidak mengerti etika, itu tidak dibahas oleh Rasulullah. Yang dibahas Nabi ketika mereka hendak makan tanpa menyebut Bismillah. Ini menyebabkan setan bisa ikut serta, dan terbukti setelah itu Nabi mengatakan, Ra'ana kafafna aidina, pada saat setan melihat kita belum mengulurkan tangan, maka setan ikut orang Badui ini ke sini untuk makan bersama. Ini kan penglihatan Nabi, ya kan? Jadi Nabi bisa melihat sosok setan tersebut. Bahkan ada beberapa riwayat-riwayat yang menyatakan memang banyak Nabi melihat langsung setan Ifrit ini ada di kota Madinah dan berusaha untuk membahayakan Rasulullah SAW. Di antaranya ada di satu malam Nabi bertemu dengan Ifrit itu dan kemudian dicekik oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi teringat dengan doa Nabi Sulaiman untuk diberikan kerajaan, dan kerajaan ini mencakup dunia, manusia dan jin, sehingga untuk menghargai doa Nabi Sulaiman, Nabi tidak mau mengikat setan ini. Jadi kata Nabi, kalau aku mau, aku ikat setan jin Ifrit ini di tiang dan besok pagi dimain-mainkan oleh anak-anak. Kata Nabi, kalau aku mau, tapi untuk menghargai doa Nabi Sulaiman, aku lepaskan, kata Rasulullah. Jadi sering Nabi itu berpapasan dengan setan-setan dan jin. Nah, di antaranya ini, pada saat Nabi bercerita apa yang Nabi lihat, dikata beliau, pada saat aku belum mengulurkan tangan dan para sahabat-sahabat belum mengulurkan tangan, setan nggak bisa masuk. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat tidak akan memulai makan kecuali sudah mengucapkan basmalah. Dan pada saat setan lihat tidak bisa masuk di rombongan ini,
maka dia memanfaatkan kedatangan orang Badui yang datang tersebut, dia iringi, dan pada saat orang Badui mau makan, nah dia bisa ikut nimbrung makan. Kenapa? Karena dia makan tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat tangan orang Badui ini dipegang oleh Rasulullah, setan ini ngikut ke, ada anak kecil yang datang setelahnya untuk mengambil makanan tanpa membaca Bismillah. Dan kemudian Nabi menjelaskan bahwa mereka berdua ini datang diiringi setan yang mau makan sama mereka, karena setan tahu mereka makan tidak mengucapkan Bismillah. Sedangkan setan tadi tidak bisa mengikuti kita karena kita belum mengulurkan tangan kita. Adapun ini sudah mau mulai dan tidak mengucapkan basmalah. Dan sungguh kata Nabi, inna yadahu fi yadi ma'ayadi. Jadi di dalam riwayat ini Nabi menyebutkan, pada saat saya menangkap tangan orang Badui dan menangkap tangan anak kecil tadi, sesungguhnya kata Nabi, tangan setan itu juga ada di tengah-tengah itu, kata Nabi, dan dia tidak bisa bergerak karena dipegang oleh Rasulullah SAW. Dan juga karena ini belum memulai makan, anak kecil dan orang Badui ini belum memulai makan, makanya dia juga tidak bisa ikut makan. Jadi setan itu dalam beberapa riwayat dia bisa masuk ke dalam rumah. Ada rumah-rumah yang orang masuk rumah tidak baca Bismillah. Dia juga bisa masuk dalam ikut nimbrung dalam makanan. Pada saat kita makan tidak baca Bismillah. Dan lebih parah lagi nih, dia bisa nimbrung pada saat suami istri berhubungan. Kalau mereka tidak membaca doa yang dihafalkan semua orang. Doa itu, Allahumma jannibna syaitan wajannibna syaitan ma razaqtana. Bukan doa makan, jangan salah, itu bukan doa makan. Doa malam-malam itu. Jadi itu doa kalau tidak dibaca maka setan bisa ikut. Nah, makanya kata para ulama, berbahaya kalau orang tidak membaca doa ini. Karena kalau sudah setan ikut di dalam hubungan tersebut, maka jangan salahkan nanti anaknya dulu nggak punya akhlak. Bayangin aja yang ngikut nimbrung setan. Nah kalau anaknya akhlaknya kayak itu kan wajar. Kenapa? Karena pada saat berhubungan mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akhlak-akhlak Nabi ini diajak Nabi kepada kita semuanya demi kebaikan kita. Kenapa Nabi ajarkan semua ada doa? Supaya tiap-tiap langkah kita itu didasari oleh zikir kepada Allah sehingga semuanya terlindungi dan aman. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Semua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian akhlak yang berikutnya setelah makan. Nah, setelah makan Nabi selalu menjilat makanan. Nah, menjilat apa? Jari. Nah, pertanyaannya dimulai dari mana? Makan enggak 5 jari, tapi 3 jari. Nah, tapi ada beberapa ulama yang merincikan. Kalau makannya seperti kurma, bisa nggak 3 jari? Bisa. Nasi, ada yang bisa, ada yang sulit. Tergantung makanannya. Bubur 3 jari. Bubur makan 3 jari. Bisa. Ada makanan yang mau nggak mau pakai sendok. Ada makanan yang memang bisa pakai 3 jari. Ada yang nggak bisa pakai 3 jari, pakai 5 jari. Tapi selagi bisa pakai 3 jari, maka makanlah makanan menggunakan 3 jari. Nah, dengan 2 jari itu tidak bagus karena setan makan dengan 2 jari. Jangan makan dengan 2 jari, makanlah dengan 3 jari. Kemudian setelah makan, Nabi menjilat jari jemarinya sebelum Nabi membasuh atau mengelapnya. Nah, jari mana dimulai dulu? Karena Nabi makannya dengan 3 jari ini, maka yang pertama kali menjilat adalah wusto. Yang pertama kali menjilat, bukan jempol dulu. Ini dulu dijilat. Setelah ini baru ibham, telunjuk. Setelah itu baru sababah, baru ibham. Jadi ini dulu baru. Nah kalau dia 5 jari berarti dari sini dia menjilatnya. Urutannya seperti ini, ya. Kalau dia 5 jari. Itu tentang menjilat jari-jari tersebut. Orang bilang apa ini kok jari jilat habis makan? Benar. Ada sebagian akhlak yang perlu kita ketahui.
seharusnya dilakukan dengan akhlak juga. Contohnya sunnah siwak, betul nggak? Sebelum sholat sunnah siwak. Sebelum siwak, pada waktu mau melakukan sholat siwak. Tapi kita perlu tahu ada akhlaknya pakai siwak. Ada orang pakai siwak kayak gini sebelum sholat. Udah tahu kan ada orang kanan kiri, dia pakai siwak gitu, kerau. Nah ini siwaknya sunnah, tapi caranya nggak seperti itu. Orang pakai siwak sunnah, tapi caranya. Nah itu juga jilat ini sunnah betul. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, kenapa kok jilat? Nah dia nggak tahu kalau ini sunnah. Nah tapi kadang-kala ada orang jijik melihat ini gara-gara ketika dia menjilat dia nggak pakai akhlak. Jadi misalkan menjilat ini ketika selesai makan, dan usahakan kalau sudah selesai, sudah jilat, jangan masuk lagi tangan. Ini udah jilat, ini salah satu etika ya. Sudah jilat nih, masuk lagi dia, berenang lagi. Nah ini orang akhirnya nggak sesuai sama akhlak. Satu akhlak kau pakai, tapi 3-5 akhlak kau langgar, yang seperti ini. Kemudian satu lagi di antara akhlak yang perlu kita ketahui sebelum menjilat itu, biasanya orang kalau makan, tengah makan seperti ini, ada sisa-sisa, dia percikan di situ. Kalau dia lagi mau ngobrol, dia percikan di situ. Dia bagi-bagi berkah, dia percikan. Dia mercikan ini, nggak semua orang seneng. Nah, jadi kalau misalnya kau makan, ada sisa nih biasanya. Kadang-kadang nggak sengaja, tuh orang-orang udah terbiasa seperti itu. Makan, ada sisa sedikit di sini dia percikan. Dibagi ke semua nama. Nah ini termasuk nggak bagus. Jadi kalau orang mau ngambil berkah itu memang haknya orang mau ngambil berkah, boleh. Tapi kalau kita yang bagi-bagi berkah dan kita nggak tahu orang ini seneng nggak sama berkah tersebut, dan yakin nggak kalau itu ada berkah, nah ini jadi pertanyaan. Jadi harus kita perhatikan adab-adab di dalam makan itu supaya tidak membuat orang lain jijik. Kembali kepada penjilat tadi, satu yang jangan dilanggar. Kalau orang belum selesai, misalkan orang belum selesai semuanya, nah tiba-tiba kita sudah jilat-jilat dan menjilatnya tidak pakai akhlak. Misal orang lagi makan nih, kalau mau menjilat pakai akhlak, tutup, ya enggak, tutup dan pelan-pelan, nih enggak, kelekap bunyi dia menjilat. Orang lagi makan, dia ngejilat, ya kan ada rasa jijik orang-orang. Lah, mereka tidak jijik dengan sunnahnya, tapi jijik dengan cara engkau menjalankan sunnah tersebut, tidak seperti itu. Nah, makanya akhirnya apa? Sunnah Nabi yang dijelekan orang, gara-gara tidak mempraktekkan sunnah sesuai dengan akhlaknya. Nah, itu diantara akhlak yang harus kita perhatikan. Jadi menjilat itu sunnah, tapi dengan cara yang sekiranya. Kalau ada orang masih makan, ya tutupin, jilat tetap jilat, tapi tutupin, pas suara, jangan pakai kokok. Nggak ada seperti itu, nggak ada yang namanya sunnah itu, nggak mungkin. Sunnah mengajarkan kita untuk supaya orang jijik, nggak mungkin. Sunnah ini dilakukan untuk apa? Hikmah yang luar biasa. Nggak mungkin ada sunnah mengajarkan kita untuk mengganggu orang, nggak mungkin. Atau bentuknya seperti tadi justru mengganggu orang lain, nggak mungkin ada sunnah yang seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan menjilat tangan setelah makan. Jadi ada etikanya, ada akhlaknya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW pernah disampaikan bahwa beliau tidak pernah dilihat makan dalam keadaan menyandar. Nah, ini dalam bahasa Arab, menyandar itu kalau di dalam bahasa Arab, jadi ini ada lughah, ada uruf. Lughah ini secara bahasa, uruf itu secara apa namanya, ada secara misal di dalam bahasa Arab dabbah secara bahasa itu artinya kullu ma yadibbu al-ard, semua yang melata di muka bumi. Dabbah itu nama apa saja yang melata di muka bumi. Maka
manusia termasuk yang berjalan di atas muka bumi. Manusia, binatang dengan semua bentuknya, pokoknya yang berjalan di atas muka bumi. Dabbah itu secara bahasa. Tapi secara uruf atau adat, dabbah ini sudah diartikan dengan hewan-hewan peliharaan, kuda, sapi. Nah, jadi ada kadang-kadang perbedaan antara apa? Adat dan bahasa. Nah, di sini intika para ulama kan berusaha untuk mentafsirkan apa maksud dari Nabi tidak pernah dilihat makan dalam keadaan menyandar. Nah, kalau dari sisi bahasa, menyandar itu duduk mutamakin alal wiqar, duduk yang posisinya itu mantap di atas tempat yang nyaman. Misalkan duduk seperti ini, misalkan nyaman, duduk nyaman seperti ini, posisinya nyaman. Nah, ini dianggap oleh ahli bahasa itika, duduk dalam keadaan menyandar. Kalau kita kan menyandar itu ini menyandar tembok, ya. Nah, itu jadi satu, menurut bahasa itika itu apa? Duduk dalam keadaan nyaman dan dalam keadaan mantap, tegap, ya. Dia duduk dalam keadaan posisinya enak. Nah, ada lagi yang mentafsirkan menurut uruf, menurut orang-orang itika itu miring ke salah satu sisi. Nah, ini nih. Nah, saya duduk gini, makan, misalkan. Saya duduk gini makan, ke kanan, makan. Nah, ini namanya nyender nih. Nyender ke kanan atau nyender ke kiri, atau nyender ke dinding. Nah, ini salah satu tafsir daripada itika ini, nyender ke dinding. Nah, para ulama mengatakan untuk yang mana yang nyender ke dinding jelas Nabi nggak makan sambil nyender ke dinding, atau yang ke kanan ke kiri juga jelas Nabi nggak makan dalam keadaan nyandar ke kanan atau nyandar ke kiri. Nah, tafsir yang mereka lebih kuatkan yaitu mereka mentafsirkan makan menyandar itu makan dalam keadaan nyaman, membuat kita malas mau berdiri dan ingin terus makan tidak berhenti. Nah, duduk yang dalam keadaan itulah yang dimakruhkan di dalam makan. Nah, adapun riwayat bagaimana cara duduk Nabi, satu seperti ini biar jelas. Duduk di atas rukbatai, iftirosh, duduk iftirosh tahu ya, duduk tasyahud awal. Hanya saja kaki tidak seperti ini, kakinya seperti ini. Jadi ini anggap kaki nih ya. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Ya. Kalau iftirosh kan kaki kanan angkat ini, ya enggak? Nah, ini enggak seperti ini. Ini satu, duduk yang seperti ini termasuk sunnah. Ini satu, seperti ini. Dua, kata ulama, termasuk yang sunnah yang seperti ini. Dan ini yang lebih dikuatkan oleh pendapat ulama. Yang kiri seperti ini, yang kanan naik seperti ini. Yang kanan naik seperti ini. Karena ini pertama hikmahnya, Nabi mengatakan ini duduk orang yang tawadu, dan ini duduknya hamba. Yang namanya hamba, dia itu harus siap siaga melayani tuannya. Jadi kapan dipanggil, dia bisa berdiri. Ya, jadi kalau orang duduk seperti ini, ya dipanggil cepat, berdirinya cepat. Tapi kalau dia duduknya sila, agak lama, ya agak lama. Nah, jadi duduknya seperti ini lebih afdal daripada yang bersila. Tapi ada riwayat yang mengatakan mutarabbi'an. Mutarabbi'an artinya duduk sila, duduk sila. Jadi ada juga riwayat mengatakan mutarabbi'an, duduk sila. Nah, jadi satu yang seperti tadi, dua yang seperti ini, tiga ada yang mengatakan mutarabbi'an. Mutarabbi'an itu artinya apa? Duduk bersila. Walaupun tadi kalau duduknya malah bikin nyaman, nggak mau berdiri, jadi makruh duduk yang seperti itu. Nah, yang seperti ini kenapa kok dia jadi lebih bagus? Karena lebih gampang berdirinya dan membuat kita cepat kenyang. Karena perlu ditekan, tidak membuat orang makan banyak duduk yang seperti ini. Nah, makanya lebih dianjurkan karena tadi. Nah, kemudian untuk nyandar ini yang dibahas oleh ulama ada di dalam Ihya. Wa yustathna minal hubub ma yutanaqqal bihi. Makan kacang, makan apa yang kecil-kecil gitu, jagung misalkan yang kecil-kecil, itu nggak apa-apa kata ulama, makan dalam keadaan menyandar.
Nah, ini saya duduknya kayak enakan kayak ini, kayak mau makan. Jadi ini yang namanya makan yang tadi kata ulama yang boleh menyandar itu, yang makruh menyandar itu kalau makanannya makanan berat. Kalau makanannya kacang-kacangan, cemilan, itu kata ulama boleh. Antaranya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan boleh makan makanan tersebut dalam keadaan nyandar. Dan ada riwayat yang mengatakan Sayyidina Ali pernah makan kurma dalam keadaan nyandar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan cara makan baginda Rasulullah SAW. Setiap hadir majelis ingin mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari majelis tersebut. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak yang kita amalkan, maka semakin banyak juga pahala-pahala yang menuju kita. Jadi itu faidah daripada kita berkumpul. Jadi kalau kumpul keluar nggak ada aman, kumpul keluar nggak ada ilmu yang bermanfaat, ya perkumpulannya itu hanya mendapatkan rahmat yang umum saja, tapi tidak mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Jadi kalau mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka caranya adalah setiap mendengarkan ini adab, ini sunnah, ini akhlak, ini anjuran, maka amalkan. Insya Allah kita akan keluar dengan faedah yang sangat besar. Allahumma a'lam bishawab.